Halo, salam sehat. Hari ini kita akan membahas penyakit dermatitis seboroik. Tahukah kamu apa penyakit dermatitis seboroik? Dermatitis seboroik adalah penyakit radang pada kulit yang biasanya mengenai kulit kepala dan kemudian menjalar ke muka, kuduk, leher, dan badan. Epidemiologinya, dermatitis seboroik menyerang 2% sampai 5% populasi. Dermatitis seboroik dapat menyerang semua usia, pada bayi 3 bulan pertama kehidupan dan pada dewasa pada umur 30 hingga 60 tahun. Insiden memuncak pada umur 18 sampai 40 tahun. Dermatitis seboroik lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Penyebabnya belum diketahui pasti, namun umumnya disebabkan oleh produksi kelenjar sebasea yang berlebihan. Dermatitis seboroik yang dijumpai pada bayi dan pada usia pubertas biasanya dipengaruhi oleh hormon. Sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah jamur Pityrisporum ovale. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit ini seperti iklim, genetik, lingkungan, hormon, dan neurologik. Penyakit ini berhubungan dengan kulit berminyak yang berlebihan. Kelenjar sebasea tersebut aktif pada bayi baru lahir, kemudian menjadi tidak aktif selama 9-12 tahun. Tempat terjadinya dermatitis seboroik cenderung pada daerah wajah, telinga, kulit kepala, dan batang tubuh bagian atas yang kaya akan kelenjar sebasea. Pertumbuhan Pityrisporum ovale yang berlebihan dapat mengakibatkan reaksi inflamasi melalui aktivasi sel limfosit T dan sel Langerhans. Pada orang yang telah mempunyai faktor predisposisi, timbulnya dermatitis seboroik dapat disebabkan oleh faktor kelelahan, stres, emosional, infeksi, atau defisiensi imun. Penyebarannya biasanya bilateral dan simetris, berupa bercak ataupun plakat dengan batas yang tidak tegas, eritem ringan dan sedang. Ruamnya berbeda-beda, sering ditemukan pada kulit yang berminyak, berupa squama yang berminyak, berwarna kekuningan, dengan batas yang tidak jelas dan dasar berwarna merah atau disebut eritem. Nah, bagaimana jika dermatitis seboroik terjadi pada orang dewasa? Pada dermatitis seboroik ringan, hanya didapati squama pada kulit kepala. Dermatitis seboroik berat dapat mengenai alis mata, kening, pangkal hidung, sulcus nasolabial, belakang telinga, daerah preesternal, dan di daerah antara skapula. Pada bentuk lain yang lebih berat, seluruh kepala biasanya tertutup oleh krusta-krusta yang kotor dan berbau tidak sedap. Dermatitis seboroik yang meluas dapat menyebabkan otitis eksterna, yaitu radang pada saluran telinga bagian luar. Dapat juga terjadi kerontokan yang berlebihan yang akan menyebabkan kebotakan. Dermatitis seboroik dapat sembuh sendiri dan merespon pengobatan topikal dengan baik. Namun, pada beberapa kasus yang mempunyai faktor konstitusi, penyakit ini agak sukar disembuhkan meskipun dapat dikontrol. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk pasien dermatitis seboroik adalah pemeriksaan histopatologi. Nah, bila kamu menjumpai gejala seperti yang disebutkan tadi, sebaiknya kamu langsung konsultasi dengan dokter spesialis kulit agar mendapat pemeriksaan lanjut dan terapi yang tepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.